Apakah setelah tua tidak ada pikiranan? Pikiranan namahan, daya pikir melemah, awas. Ya, urang geus pikiran geus maut. Sebab selama hidup pasti banyak pikiran. Sedangkan ketika sudah tua, berpikirna sudah melemah, pikiranan dikira sudah tua ada pikiranan, luar biasa. Banyak. Pan orang tua tidak hentinya berpikir. Dari mulai anak-anak sampai remaja, orang tua nggak pernah berhenti memikirkan anaknya. Caraos teh kumaha. Usia SMP, usia SD, cara berpikirnya beda. Kebutuhan anak di waktu sekolah dasar beda dengan kebutuhan di sekolah SMP. Awas, kebutuhan cara berpikir terus bertambah. Beres sekolah, beres pikiran enggak. Sakolahna tapi can meunang gawe mikir deui orang tua mata. Gawe ku gawena can aya jodona, mikir deui orang tua. Ya. Nikah ku nikahna can boga imah, mikir kan orang tua. Ayo. Misah ti indung, bapakna gawe, indungna gawe, budakna kusaha? Tuh. Jika kita menyandarkan bahwa kita akan menunda masa-masa untuk hijrah kepada Allah, kewe lamun tos teu aya pikiraneun, luar biasa salah akidah. Jangan pernah menjadi orang yang terlambat ketika berbuat kebaikan. Jadi nunak hisu ini adalah pikiran melemah, fisik pun melemah. Maka salah terlalu jika geus kolot, kuis geus muncul, rambut geus rontok, daya penglihatan sudah melemah, daya dengar sudah melemah, daya pikir sudah melemah, masih can keneh eling ka Allah keterlaluan. Salah satu la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wala yuzakkihim wala yanzuru ilaihim. 3 golongan yang Allah tidak akan pernah ajak untuk berbicara pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, Allah tidak akan bersihkan dia dari segala dosanya. Wala yanzuru ilaihim, dan Allah tidak akan pernah melihat kepada dirinya. Dicuekeun ku Allah. Sada syekhun zanin. Non syekhun teh? Entah ulah hayang syekh teh katanya. Syekh teh sudah tua masih berzina. Ya. Sudah tua masih berzina. Naon atuh kelebihan kalau sudah tua itu? Kalau bukan merosotnya akhlak dan moral manusia. Jadi anu moal ku Allah diajak bicara nggak akan dibersihkan dari dosanya, tidak akan Allah perhatikan. Syekhun zanin, orang tua yang masih zina. Nu kaduana wa malikun kadzibun, penguasa yang suka bohong, menebarkan kebohongan, menebarkan dusta, menebarkan hoax. Sebab kebohongan itu adalah akar dari segala bentuk kejahatan. Mata bohong ge aya nu ngarasa salah, mata
ditupan dengan kebohongan. Wa'ailun miskin, kere sombong. Miskin sombong. Naon miskin sombong teh? Orang kaya sombong dengan kayaannya, pantes lah ya. Nah, ada yang disombongkan. Ari miskin. Atau orang yang suka mendemonstrasikan abdi mendak serba kurang, gitu tak sombong tak? Gak usah disampaikan itu. Nah, jadi yang dikatakan asfala safilin itu akan dikembalikan ke tempat serendah-rendahnya. Kata Imam At-Tabari, tempat serendah-rendahnya itu adalah manusia akan menjadi tua. Saat udah eka aki-aki ya mah ke rumah kolot teu boga duit zinah kene lengkap. Jadi dikatakan orang itu asfala safilin, yang fisiknya tadi kuat menjadi lemah. Dan itu sunatullah, Pak. Makan sudah terasa, air nama dulu 2 piring 3 piring, nama tidak. Naon tah? Tidur hese tibra gancang udang. Ayo. Jam 11 masih kene ngileuk kene. Jam 12 masih ngileuk kene, reup sare, jam 2 geus aya kacai. Naon tah? Secara sunatullah kita sudah dikurangi kenikmatan hidup dunia. Maka orientasikan, karena kita sudah tua, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika. Nih badikas itu masa-masa sudah tua itu bagaimana kita mengharapkan kepada Allah, ya Allah bantu aku agar anak cucuku bisa menjadi kebaikan dalam hidupku, bisa jadi penerus dalam hidupku, bantu aku dalam meraih hidayahmu. Jika tidak yang mangges kolot kedul ngaji, apa yang bisa dibanggakan? Geus kolot kedul ibadah. Maka ada amal-amal yang Nabi sampaikan di kala sudah tua. Apa tuh? Hiji ngaji sing getol, ya. Maca Quran sing getol, sodakoh sing remen darek naon atuh geus kolot, infaknya sing getol, salat malamnya sing getol, zikirnya sing getol. Mata subhanallah nage geus mah cukup dengan ucapan saja subhanallah subhanallah, dan geus bisa bergerak. Tapi subhanallah tergorak, wah itu beda tuh. Kalau subhanallahnya yang masih muda, bukan hanya ucapan tapi sibuk bergerak dalam melakukan berbagai macam kebaikan. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Harus sibuk seperti bumi yang tidak pernah berhenti dalam berputar. Itu matakan tasbih teh bukan hanya berucap, tapi jaro alal ma, seperti orang sibuk dalam berenang di atas air. Kumaha Bapak mun berenang? Diam atau bergerak? Bergerak. Semua tubuh bergerak. Agar apa? Kita bisa ngambang. Kita bisa mengarungi lautan. Kita bisa mengarungi sungai. Kita bisa mengarungi kolam. Maka sibuk bergerak dari mulai kaki,
semua bergerak. Maka mumpung masih muda, gerakkanlah hidup kita dengan kebaikan. Dan pada masa tuanya itu akan berakhir. Ka masjid geus hese, ngingetkeun hayat geus hese. Ya. Ngapalkeun ayat sudah susah. Sok we lamun target ayeuna apa yang saya sampaikan 34 pekan depan kita hafalkan. Alah moal ngaji sih katanya. Ya. Jadi yang pertama pendapat bahwa asfala safilin adalah usia tua. Hubungkan kembali dengan surah 30 ayat 8. Awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu samawati wal ard illa bil haqqi wa ajalin musamma. Apakah kalian tidak memikirkan Allah menciptakan diri kalian, Allah menciptakan alam semesta ini illa bil haq, kecuali dengan tujuan yang pasti, tujuan yang benar, wa ajalin musamma, tapi semuanya akan ada masa akhirnya. Bohlam wae, lampu wae aya masa kadaluarsana. Mun bohlam geus parem sok naon tah? Kekerejetan, terus ngahideungan ta eta. Ere tanda urang seperti itu. Rambut sudah memutih, kumis ngabodasan, jangot ngabodasan, rambut ngabodasan, DRS, dedeuleun rada surem. Tanpa kuliah Bapak sudah pasti dapat DRS, dedengian rada saliwang. Hah deui DRS, dadapangan rada sering. Keluar saeutik teu make jaket meler. Begadang saeutik carangkeul awak. Itu kan tanda sunatullah tuh wajalib musamma. Jangan sampai kita salah dalam hidup menunda kesempatan selagi kita masih kuat.